Bab 4205 Mata Penciptaan. Boom! Kekuatan penciptaan yang luar biasa menekan sekali lagi. Setelah memasuki tingkat ke-6, Qin Chen langsung merasakan gelombang kekuatan kreatif yang mengerikan. Aura jahat yang luas menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Sangat kuat, meskipun Qin Chen telah menyerap cukup aura jahat di 5 tingkat pertama, dia masih merasakan bahaya yang kuat saat memasuki tingkat ke-6. Retakan muncul di tubuhnya seketika, dan darah menyembur keluar. Qin Chen merasa bahwa jika dia tidak menyerap cukup kekuatan kreatif dan memadatkannya ke dalam tubuhnya, bahkan seorang venerable tingkat akhir pun akan hancur tubuhnya dan jiwanya tercerai-berai di tempat. Mungkin hanya seorang celestial venerable tingkat puncak yang memiliki sedikit peluang untuk menahan kekuatan kreatif di sini. Tentu saja, itu hanya sedikit peluang. Jadi, celestial venerable pengrajin ilahi paling banter hanya bisa mencapai tingkat ini. Qin Chen melihat sekeliling. Peningkatan setiap tingkat menara alam semesta kuno terlalu besar, yang membuatnya berubah warna saat dia melihat lebih dalam ke tingkat ke-6. Jika itu tingkat ke-7, bukankah hanya Supreme Being yang mampu menahannya? Sangat mungkin, tingkat ke-7 jelas merupakan peningkatan besar dibandingkan tingkat ke-6. Tidak apa-apa, karena aku sudah sampai di tingkat ke-6. Aku akan menyerap kekuatan penciptaan di sini dulu. Gemuruh, Qin Chen duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan penciptaan lagi. Untaian kekuatan penciptaan mengalir ke tubuhnya, terus meningkatkan kekuatan fisiknya. Saat untaian kekuatan ini memasuki tubuhnya, Qin Chen langsung merasakan energi aneh mengalir di dalam dirinya. Energi ini beredar di dalam tubuhnya dan kemudian terus menyatu ke dalam jiwa Qin Chen. Qin Chen terkejut. Kekuatan penciptaan ini tidak hanya meningkatkan tubuh fisiknya tetapi juga memperkuat jiwanya. Lebih jauh lagi, yang mengejutkan Qin Chen, energi khusus yang terbentuk oleh kekuatan penciptaan di tingkat ini, sambil memperkuat jiwanya, juga secara bertahap mengumpulkan sedikit kekuatan di alisnya. Di alisnya, dia langsung merasakan sensasi geli. Apa ini? Seru Qin Chen dengan heran. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, hanya terus menyerap kekuatan penciptaan di sini. Kekuatan penciptaan yang meluap mengalir ke tubuhnya. Dan Qin Chen secara bersamaan menyerap kekuatan kekacauan primordial. Tingkat kultivasinya meningkat sekali lagi. 1 hari, 10 hari, 1 bulan, 3 bulan. Kali ini, Qin Chen berkultivasi di sini selama 3 bulan penuh. Boom! Pada hari ini, ketika Qin Chen tidak lagi dapat menyerap kekuatan penciptaan. Bas! Sebuah mata tiba-tiba terbentuk di antara alisnya. Bukan, itu bukan mata sungguhan yang tumbuh di antara alisnya. Melainkan, dalam persepsi Qin Chen, sebuah mata jiwa diam-diam muncul di antara alisnya. Mata jiwa ini sangat halus, benar-benar gaib, muncul dan menghilang. Hanya hantu dari Dao Agung. Aku benar-benar membentuk sebuah mata. Qin Chen terkejut. Apa-apaan ini? Qin Chen terkejut dan segera bertanya kepada naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah tercengang melihat ini. Kekuatan penciptaan berkumpul di antara alis untuk membentuk sebuah mata. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak, mungkinkah itu mata penciptaan yang legendaris? Tiba-tiba, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah saling bertukar pandang dan berseru kaget. Mata penciptaan, apa itu? Tanya Qin Chen bingung. Naga leluhur primordial menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tetapi aku pernah mendengar bahwa mata penciptaan adalah kekuatan ilahi khusus. Kekuatan ilahi yang diakui oleh Sang Pencipta. Ia dapat melihat menembus semua ilusi, mencapai esensi, dan bahkan melihat makna sebenarnya dari alam semesta ini. Tidak ada makhluk kuat di alam semesta manapun yang dapat bersembunyi di hadapan mata penciptaan. Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang lahir dalam kekacauan yang dapat memadatkan mata penciptaan. Namun, di era kekacauan kuno, meskipun begitu banyak makhluk primordial dan dewa serta iblis kekacauan lahir, hampir tidak ada dari mereka yang memadatkan mata penciptaan, itu hanya ada dalam legenda. Naga leluhur primordial dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka, tidak percaya bahwa Qin Chen dapat memadatkan mata penciptaan. Mata penciptaan, Qin Chen menyipitkan matanya, kedengarannya sangat kuat. Harus diakui, mata ini benar-benar tampak memiliki sesuatu. Buka, Qin Chen memusatkan perhatiannya pada mata jiwa di antara alisnya, mencoba membukanya. Seketika, aura misterius melonjak dari tubuh Qin Chen. Di sampingnya, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah agak terkejut. Mungkinkah dia benar-benar telah memadatkan mata penciptaan?
Mereka merasa bahwa Qin Chen memiliki kekuatan khusus, yang bahkan mereka anggap agak meresahkan. Namun, ini terlalu sulit dipercaya. Tetapi mengingat bahwa Qin Chen sebenarnya dapat menyerap kekuatan penciptaan yang hanya dapat diserap oleh makhluk-makhluk kacau, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah agak tercengang. Terlalu banyak hal aneh tentang Qin Chen, dan dia tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Pada saat ini, menara alam semesta kuno 6 lantai. Qin Chen dengan panik mendesak matanya, menggunakan semua kekuatannya untuk membukanya. Namun, mata itu tetap tidak bergerak. Seharusnya tidak seperti ini. Pasti ada jalan keluarnya. Qin Chen menenangkan diri. Seni memperbaiki surga. Matanya berkedip. Dalam warisan istana perbaikan langit, seni perbaikan langit dapat memperbaiki semua hal di langit dan bumi. Bahkan memperbaiki alam surgawi dan alam semesta. Tetapi jika dia bahkan tidak dapat melihat asal mula alam semesta, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Mata penciptaan ini, bukankah itu melengkapi seni perbaikan langit? Sangat mungkin, sebuah pikiran terlintas di benak Qin Chen, dan dia mengaktifkan teknik perbaikan langit. Anehnya, untaian kekuatan kreatif yang terserap di dalam tubuh Qin Chen mengembun di alisnya, menyatu menjadi mata tak terlihat di jiwanya. Detik berikutnya, Qin Chen merasakan kedutan di alisnya. Boom! Mata tak terlihat di alis Qin Chen tiba-tiba terbuka. Gemuruh. Seketika, penglihatan Qin Chen mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia melihat ke dalam kehampaan, di mana energi jahat yang sebelumnya keruh kini samar-samar menampakkan dirinya sebagai jalur-jalur agung. Kemudian dia melihat naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah. Dan seketika, di atas kepala mereka, dia melihat hantu berbentuk naga dan cahaya merah darah. Hantu berbentuk naga dan cahaya merah darah ini berada tinggi di atas. Sangat kuat, seperti matahari yang menyala-nyala, menyilaukan tak tertandingi. Jalur naga sejati, jalur sungai darah. Kali ini, Qin Chen melihatnya dengan kejelasan yang tak tertandingi. Pada saat ini, Qin Chen seolah telah melihat sekilas esensi sejati langit dan bumi. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah sangat kecil, hampir tidak terlihat di tengah aura jahat menara alam semesta kuno. Namun, pada saat ini, Qin Chen membuka mata jiwanya, dan jalan agung mereka melayang di langit. Bahkan tanpa kekuatan darah dan ki, gelombang dahsyat jalan agung mereka masih terasa jelas oleh Qin Chen. Dia menatap kosong ke langit, lalu tiba-tiba memanggil penguasa iblis jurang. Boom! Seketika, jalan iblis jurang muncul di langit. Energi iblisnya melonjak. Dibandingkan dengan jalan agung naga sejati dan jalan agung sungai darah dari naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah, ukurannya jauh lebih kecil, namun tetap sangat jelas. Energi iblis yang melonjak memenuhi langit, jauh lebih jelas daripada melihat penguasa iblis jurang. Ini, Qin Chen tercengang. Benar-benar terstunet. Dia benar-benar dapat melihat langsung jalan agung yang terhubung dengan tokoh-tokoh kuat, dan kekuatan jalan agung tersebut. Bab 4206 mengintip ke dalam jalan agung. Saat ini, Qin Chen terkejut dan ngeri. Ini, terlalu luar biasa. Dengan mata ini, siapa yang bisa menghentikannya untuk mengintip ke langit? Selama dia mengaktifkan mata penciptaan, dia pasti akan dapat melihat dao agung dari beberapa makhluk kuat. Dengan kata lain, makhluk-makhluk yang disebut kuat itu tidak punya tempat untuk bersembunyi di hadapannya. Betapa dahsyatnya kekuatan ilahi ini. Tak terbayangkan. Jika Qin Chen memiliki mata penciptaan ini lebih awal, maka tidak akan semudah ini bagi banyak makhluk kuat untuk mencegatnya di medan perang 10.000 ras. Bahkan mata jiwa eterik ini, hanya dengan satu fungsi ini, sudah cukup untuk membuat Qin Chen bersemangat dan terkejut. Naga leluhur primordial mengerutkan kening ketika melihat Qin Chen menatapnya dengan bersemangat. Qin Chen, apa yang kau lihat? Qin Chen berkata, Dao Agung kalian bertiga. Satu dengan energi naga yang mendidih, satu dengan sungai darah yang menjulang ke langit, dan yang lainnya dengan energi iblis yang bergelombang. Lihatlah Dao Agung kami, apakah kau membual? Naga leluhur primordial tidak mempercayainya. Kau hanyalah seorang yang mulia bumi tingkat puncak. Bagaimana kau bisa melihat menembus Dao Agung kami? Itu terlalu menggelikan. Namun, ditatap oleh Qin Chen seperti itu, naga leluhur primordial merasa sedikit gelisah. Qin Chen berkata, berhenti bicara omong kosong. Aku memang sedang melihat Dao Agungmu. Sekarang, pergilah dan sembunyikan Dao Agungmu. Sembunyikan auramu. Qin Chen ingin menguji seberapa kuat mata penciptaannya. Apakah benar-benar sekuat yang dia bayangkan? Naga leluhur primordial memandang Qin Chen dengan curiga.
Tatapan aneh di matanya. Mungkinkah anak ini benar-benar bisa melihat menembus dao agungnya? Ayo pergi. Naga leluhur primordial bergerak. Dan bayangan naga sejati langsung menghilang ke dalam aura jahat. Leluhur suci sungai darah dan Raja Iblis Jurang bertukar pandang dan juga dengan cepat pergi. Menghilang ke dalam aura jahat. Namun, ketiganya entah melayani Qin Chen sebagai tuan mereka dan telah ditanami jejak jiwa mereka. Atau telah menandatangani kontrak dengan Qin Chen. Sehingga mereka semua terhubung satu sama lain. Bahkan melalui aura jahat. Tanpa mengaktifkan mata penciptaan. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan kehadiran mereka. Oleh karena itu, demi akurasi, Qin Chen langsung memblokir koneksi jiwa di antara mereka. Pada saat yang sama, dia menutup mata penciptaan. Rasa lemah yang kuat melanda pikiran Qin Chen. Mata penciptaan ini sangat melelahkan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia baru menggunakannya sebentar, namun dia sudah merasa lelah. Jika digunakan terlalu lama, mungkin jiwanya akan runtuh. Diam-diam waspada, Qin Chen mulai mengamati sekitarnya. Memblokir persepsi jiwanya dan menutup mata penciptaan. Qin Chen melihat sekeliling menara kuno yang dipenuhi energi jahat. Kemanapun dia memandang, energi jahat yang pekat melonjak. Tetapi dia tidak dapat melihat satu orang pun. Dia telah kehilangan jejak ketiga anggota naga leluhur primordial. Segera setelah itu, Qin Chen mengaktifkan persepsinya. Dengung, sebuah persepsi tak terlihat menyebar ke seluruh menara kuno. Energi jahat di dalam menara itu begitu pekat sehingga bahkan persepsi Qin Chen yang kuat hanya dapat merasakan area beberapa ratus meter di sekitarnya. Setelah itu semuanya menjadi kekacauan. Tidak ada apa-apa di sini. Qin Chen tidak dapat mengetahui lokasi orang lain. Inilah juga alasan mengapa Yang Mulia Pengrajin Surgawi kuno dan banyak wakil kepala aula lainnya tidak memasuki menara kuno untuk mencari Yang Mulia Kebangkitan Pedang Surgawi dan Qin Chen. Di dalam menara alam semesta kuno, bahkan indera ilahi seorang Yang Mulia Surgawi pun tidak dapat merasakan jarak yang jauh. Mencari seseorang di dalam menara yang luas ini adalah tugas yang mustahil, seperti naik ke surga. Daripada membuang waktu untuk mencari, lebih baik menjebak mereka. Segera, Qin Chen mengaktifkan teknik perbaikan surga, membuka mata penciptaannya. Asteris bas, asteris mata jiwa yang tak terlihat terbuka, dan dunia di hadapannya langsung berubah. Tak terhitung banyaknya dao agung dan aturan berputar di antara langit dan bumi. Ya, dia melihatnya. Dia melihat kekuatan yang beredar di dalam menara alam semesta kuno. Dia melihat dao agung dan aturan-aturan tersebut. Dao agung dan aturan-aturannya, seperti jaring, menyelimuti dunia ini. Fondasi dari operasi alam semesta. Kemudian, Qin Chen melebarkan mata penciptaannya, melihat sekeliling. Di sekelilingnya, energi jahat melonjak. Berbagai dao agung dan aturan-aturannya mengaburkan pandangan Qin Chen. Ini jauh lebih sulit daripada mengamati langsung naga leluhur primordial dan yang lainnya. Terlebih lagi, kali ini, naga leluhur primordial dan yang lainnya sengaja menyembunyikan aura mereka, menyembunyikan dao agung mereka, sehingga semakin sulit bagi Qin Chen untuk melihatnya. Tapi itu sia-sia. Qin Chen mendongak dan melihat cahaya merah tua samar melayang di kehampaan di sebelah kirinya. Meskipun cahaya ini tampak biasa saja, pengamatan lebih dekat memberi Qin Chen perasaan merinding. Itu adalah leluhur suci sungai darah. Di samping bayangan merah tua leluhur suci sungai darah, Qin Chen juga melihat kekuatan dao naga sejati. Jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya sengaja disembunyikan. Meskipun demikian, dao naga sejati yang tersembunyi itu masih memberi Qin Chen rasa tidak nyaman. Itu adalah naga leluhur primordial. Dia tidak menemukan lokasi Raja Iblis Jurang. Qin Chen menoleh dan mencari. Akhirnya, di sebelah kanannya, dia melihat kekuatan dao iblis yang tertidur. Sama kuatnya, tetapi lebih lemah daripada dao naga leluhur primordial dan dao leluhur suci sungai darah. Berhasil. Qin Chen sangat gembira. Perlu dicatat bahwa ini berada di dalam menara alam semesta kuno, diselimuti energi jahat yang tak berujung. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Qin Chen masih dapat membedakan ketiga orang yang telah menyembunyikan dao mereka. Bagaimana mungkin orang biasa lolos dari deteksi Qin Chen di dunia luar? Qin Chen, apakah kau siap? Bukankah kau bilang kau bisa melihat menembus dao agung kami? Apakah kau tahu lokasi kami saat ini? Suara naga leluhur primordial bergema dari jauh, halus dan seolah datang dari segala arah. Ini adalah metode naga leluhur primordial, menguji Qin Chen. Anak ini benar-benar mengklaim dia bisa melihat menembus dao agung kami. Dia membodohi dirinya sendiri. Dao agung adalah sesuatu yang sulit dipahami dan tidak berwujud.
Bahkan naga leluhur primordial pun tak akan berani mengklaim dapat melihat Dao Agung dari tokoh-tokoh kuat lainnya. Paling-paling hanya merasakan aura mereka. Qin Chen mengklaim dia bisa melihatnya. Dia lebih baik mati daripada mempercayainya. Jika dia tidak bisa melihatnya, dia bisa sedikit bersembunyi. Dan Qin Chen tidak akan bisa merasakannya lagi. Titik. Namun, sebelum naga leluhur primordial menyelesaikan pikirannya, tawa Qin Chen terdengar dari jauh. Naga leluhur primordial. Kau dan leluhur suci sungai darah berada di sebelah kiriku. Kalian berdua seharusnya bersama, kan? Penguasa iblis jurang berada di sebelah kananku. Mata naga leluhur primordial langsung melebar. Sial. Benarkah? Dia terkejut. Karena dia memang bersama leluhur suci sungai darah. Wus. Dia bergerak cepat. Berkata kepada leluhur suci sungai darah. Sungai darah tua. Jangan ikuti aku. Tetapi begitu dia bergerak, Qin Chen tertawa. Kau bergerak ke kanan sekarang. Kau bersama Raja Iblis Jurang. Hehe. Sekarang kau ke kiri. Tidak peduli bagaimana naga leluhur primordial bergerak, Qin Chen dapat dengan jelas menentukan lokasinya. Ini mengejutkan naga leluhur primordial. Karena bahkan dia tidak dapat merasakan lokasi Qin Chen di dalam menara alam semesta kuno. Namun Qin Chen dapat dengan jelas mengatakan di mana dia berada. Aku menolak untuk mempercayainya. Boom. Naga leluhur primordial langsung menarik kembali Dao Agungnya. Bahkan sepenuhnya menekan auranya. Memutuskan hubungannya dengan langit dan bumi. Dan memasuki keadaan kekacauan. Bab 4207 saatnya keluar. Dalam keadaan kacau ini, kekuatan naga leluhur primordial akan sangat berkurang. Karena tidak dapat mengaktifkan Dao Agungnya, ia bahkan tidak dapat melepaskan 1% pun dari kekuatannya. Di kejauhan, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Karena, dalam persepsinya, Dao Agung di atas kepala naga leluhur primordial telah lenyap sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana ia mengaktifkan mata penciptaannya, ia tidak dapat menemukan keberadaannya. Naga leluhur primordial, metode apa yang kau gunakan? Mengapa Dao Agungmu menghilang? Teriak Qin Chen. Ini, di kejauhan, naga leluhur primordial terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Ini, ternyata benar. Qin Chen benar-benar dapat merasakan Dao Agungnya. Sebelumnya, meskipun Qin Chen telah berulang kali mengungkapkan lokasinya, ia masih memiliki beberapa keraguan. Lagi pula, Qin Chen telah menandatangani kontrak dengannya, dan ada beberapa hubungan di antara mereka. Qin Chen mungkin dapat merasakan kehadirannya melalui kekuatan kontrak tersebut. Adapun leluhur suci sungai darah dan Raja Iblis Jurang, itu sudah jelas. Raja Iblis Jurang bahkan telah ditanami jejak jiwa oleh Qin Chen, sehingga mustahil untuk lolos dari penangkapan jiwa Qin Chen. Tapi sekarang, ia benar-benar mempercayainya. Karena sebelumnya ia hanya menyembunyikan aura Dao-nya dan memutuskan hubungannya dengan Dao, menjerumuskannya ke dalam keadaan kekacauan. Jika Qin Chen sebelumnya merasakan lokasinya melalui kekuatan kontrak, Qin Chen masih akan dapat merasakannya terlepas dari bagaimana ia memutuskan hubungannya dengan Dao. Tapi sekarang, setelah ia memutuskan Dao, Qin Chen benar-benar menemukan ini. Ini berarti Qin Chen jelas tidak mencari lokasinya melalui kekuatan kontrak. Wus, sesaat kemudian, ketiga anggota naga leluhur primordial muncul kembali di hadapan Qin Chen. Namun, ketika naga leluhur primordial melihat Qin Chen lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mata penciptaan, mungkinkah legenda itu benar? Mampu melihat asal-usul alam semesta dan cara kerja Dao, ini terlalu tidak normal. Di era kekacauan, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa begitu mata penciptaan terkondensasi, tidak akan ada rahasia lagi dalam kultivasi Dao. Jika ini benar, maka kemajuan Qin Chen ke alam yang mulia surgawi, atau bahkan alam tertinggi, akan 10 kali, 100 kali lebih mudah daripada yang mulia biasa. Karena, dengan mata penciptaan terbuka, seseorang dapat melihat esensi kultivasi di dunia ini. Menutup mata penciptaan, Qin Chen merasa agak lemah. Kali ini, mengaktifkan mata penciptaan membuat Qin Chen merasa sangat kelelahan. Ini membuatnya menyadari bahwa meskipun mata penciptaan itu kuat, ia tidak bisa dibuka begitu saja, bahkan menghabiskan kekuatan kreatif di dalam dirinya. Setelah beristirahat sejenak, Qin Chen mulai berkomunikasi dengan naga leluhur primordial, hanya untuk mengetahui bahwa naga leluhur primordial sebelumnya telah memutuskan hubungannya dengan Dao Agung. Sepertinya mata penciptaan tidak maha kuasa. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Selama pihak lain memutuskan hubungannya dengan Dao Agung, itu dapat memblokir deteksi mata penciptaan,
Jelas, ini adalah kelemahan dari mata penciptaan. Mendengar ini, ekspresi naga leluhur primordial berubah aneh. Qin Chen, tahukah kau apa arti memutus kekuatan Dao Agung? Itu berarti aku tidak dapat mengaktifkan kekuatan Dao Agungku sendiri untuk waktu singkat. Dan kekuatanku akan melemah 10 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. Petik 2. Itu hanya karena aku sengaja memutus kekuatan Dao Agung sebelumnya untuk mengujinya. Di alam semesta, tidak ada makhluk kuat yang akan sembarangan memutus kekuatan Dao Agung. Karena melakukan hal itu berarti mereka tidak dapat mengedarkan kekuatan Dao Agung. Dan mereka juga tidak dapat merasakan keberadaan orang lain, pada dasarnya menjadi buta. Orang bodoh macam apa yang akan melakukan hal seperti itu? Leluhur suci Sungai Darah dan Raja Iblis Jurang mengangguk setuju. Memutus kekuatan Dao Agung memang dapat mencegah persepsi Qin Chen. Tetapi makhluk kuat normal macam apa yang akan melakukan hal seperti itu? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Misalnya, biarkan Qin Chen mencoba memutus kekuatan Dao Pedangnya. Tampaknya, jika terjadi krisis, dia bahkan tidak akan mampu mengaktifkan Sungai Pedang Seribu. Jika dia bertemu dengan makhluk kuat seperti Yang Mulia Surgawi Kebangkitan Pedang, dia bisa terbunuh dengan satu serangan jika dia tidak bereaksi tepat waktu. Semakin kuat seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka untuk memutuskan kekuatan Dao Agung mereka sendiri, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Mendengar ini, hati Qin Chen bergetar. Jadi, kekuatan mata penciptaan masih kurang lebih seperti yang dia bayangkan. Setidaknya, dengan kemampuan ilahi ini, akan sangat sulit bagi tokoh kuat manapun untuk menyergapnya. Bahkan bisa dikatakan hampir mustahil. Ayo kita periksa tingkat ketujuh. Setelah beristirahat sejenak, Qin Chen segera menuju ke tingkat ketujuh. Dia telah menyerap energi jahat tingkat ke-6 hingga batasnya. Dan di 6 tingkat sebelumnya, dia telah memadatkan mata penciptaan. Namun, Qin Chen merasa bahwa mata penciptaannya hanyalah bentuk dasar, belum menjadi mata penciptaan yang sebenarnya. Setidaknya untuk saat ini, dia hanya bisa melihat sekilas jalur-jalur yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Masih jauh dari apa yang digambarkan oleh naga leluhur primordial sebagai kemampuan untuk melihat asal mula alam semesta. Mungkin hanya setelah memasuki tingkat ketujuh barulah ia dapat meningkatkan mata penciptaan lebih lanjut. Sesaat kemudian, Qin Chen menemukan pintu masuk ke tingkat ketujuh. Dia membuka mata penciptaan dan mengintip ke dalam. Gemuruh, di tingkat ketujuh, energi jahat yang mengerikan terkondensasi. Qin Chen seolah melihat dunia yang meraung, dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Terlalu kuat, ekspresi Qin Chen berubah. Dia merasa bahwa jika dia dengan gegabah menerobos masuk, kemungkinan besar dia akan mati. Jika tingkat ke-6 memang seperti yang ditebak Qin Chen, hanya seorang yang mulia surgawi tingkat puncak yang dapat menahannya. Maka dia merasa bahwa hanya makhluk tertinggi yang dapat menahan aura jahat tingkat ke-7. Namun, Qin Chen masih ingin mencoba. Tidak seperti yang lain. Dia dapat menyerap kekuatan penciptaan. Jadi mungkin dia bisa bertahan di tingkat ke-7. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera melangkah ke pintu masuk tingkat ke-7. Wus, begitu Qin Chen masuk, aura jahat yang mengerikan langsung menyelimutinya. Boom, aura itu terlalu kuat. Begitu aura jahat itu mengenai Qin Chen, tulangnya langsung hancur berkeping-keping. Tubuh fisiknya sama sekali tidak mampu menyerap kekuatan penciptaan yang mengerikan itu. Daging dan darahnya hancur dan meledak. Mundur, Qin Chen terkejut dan marah. Lalu ia mundur dengan panik. Segera kembali ke tingkat ke-6. Meskipun begitu, tulangnya masih retak. Darah berceceran di mana-mana. Separuh tubuhnya meledak. Dan tulangnya berserakan di mana-mana. Pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Qin Chen, apa kau baik-baik saja? Naga leluhur primordial muncul dengan tergesa-gesa. Bertanya dengan penuh perhatian. Aku baik-baik saja. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Hampir saja celaka. Ia takjub dalam hati. Jika ia tidak siap, jika tubuh fisiknya tidak menjalani pembaptisan kekuatan penciptaan, siapapun, bahkan seorang yang mulia surgawi tingkat puncak, akan langsung binasa, tanpa meninggalkan jejak. Sepertinya ia tidak bisa mencapai tingkat ke-7. Qin Chen menghela napas. Ia mengira memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat ke-7. Tetapi sekarang tampaknya ia masih kekurangan. Selama beberapa hari berikutnya, Qin Chen mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dan beberapa hari kemudian, lukanya sembuh total. Sudah waktunya untuk keluar. Qin Chen melirik jalan menuju tingkat ke-7. Karena ia tidak bisa pergi, ia hanya bisa kembali. Ia bertanya-tanya seperti apa dunia luar sekarang. Terlepas dari itu,
Sudah waktunya untuk keluar dan menghadapinya. Dengan sekejap, Qin Chen langsung terbang ke bawah, menuju pintu keluar menara alam semesta kuno. Bab 4208 dari Martial God Dominator. Saat ini, di luar menara alam semesta kuno, ketiga wakil ketua aula, Zheng Tianzun, Zuotong Tianzun, dan Jueqi Tianzun, bertugas di sini. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir. Sekarang, hampir semua tetua dan diakon menara alam semesta kuno telah pergi. Hanya segelintir tokoh kuat yang tersisa. Setiap tetua dan diakon yang meninggalkan menara alam semesta kuno diselidiki dan diinterogasi. Dan dilarang meninggalkan alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi sesuka hati. Seluruh alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi berada di bawah pengawasan ketat. Karena Yang Mulia Surgawi keahlian ilahi belum kembali, para wakil ketua aula ini bertanggung jawab untuk menjaga alam rahasia markas besar sampai Yang Mulia Surgawi kembali, mencegah terulangnya situasi sebelumnya. Seiring waktu berlalu, tokoh-tokoh kuat lainnya di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi juga menyadari beberapa peristiwa. Dan mereka semua diam-diam terkejut, dengan ketat mematuhi perintah para wakil ketua aula. Alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi sekarang berada di bawah hukum militer sepenuhnya. Di pintu masuk menara alam semesta kuno, kali ini, ketiga wakil kepala aula Yang Mulia Surgawi yang bertanggung jawab. Sebagai lokasi utama kejadian, para petinggi Heavenly World menjaga kendali ketat atas area tersebut, memastikan bahwa siapapun yang keluar dari menara alam semesta kuno terdeteksi dan ditangkap segera. Ketiga Yang Mulia Surgawi, Zheng Tianzun dan Zuotong Tianzun, semuanya tampak serius, duduk bersila di pintu masuk menara alam semesta kuno. Sebagai wakil kepala aula, mereka sangat sibuk dengan berbagai urusan dan membutuhkan kultivasi yang terfokus. Mereka tidak pernah membayangkan suatu hari nanti mereka akan menjaga pintu masuk menara alam semesta kuno ini. Apakah kau merasakannya? Menara alam semesta kuno sepertinya bergetar lagi tadi. Kata Zheng Tianzun tiba-tiba, membuka matanya. Jueqi Tianzun menoleh. Ekspresinya serius. Kau juga merasakannya. Itu pasti gelombang energi jahat di dalamnya. Gelombang energi jahat di menara alam semesta kuno ini hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun. Dan setiap kali hanya berlangsung 2 atau 3 tahun. Ini adalah pesta bagi banyak anggota kuat Heavenly World. Aku tidak pernah menyangka kali ini. Jueqi Tianzun menggelengkan kepalanya. Zheng Tianzun dan Zuotong Tianzun juga menghela napas. Lonjakan energi menara alam semesta kuno adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Sangat berharga. Tetapi kali ini, mereka tidak dapat lagi memurnikan senjata di dalamnya. Hanya ketika kebenaran terungkap, atau ketika pengrajin ilahi kembali, mungkin menara itu dapat dibuka kembali. Aku ingin tahu siapa mata-mata klan iblis itu. Yang Mulia Surgawi Kebangkitan Pedang atau Qin Chen. Siapapun dia, mengapa dia tetap berada di menara alam semesta kuno ini, menolak untuk keluar. Tatapan Yang Mulia Surgawi senjata mutlak dingin dan tajam. Apakah dia pikir dia bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam? Dia hanya berpegang teguh pada hidup. Begitu pengrajin ilahi kembali, dia akan binasa. Kata Yang Mulia Surgawi kebenaran dengan suara berat. Tatapan Yang Mulia Surgawi pupil kiri gelap. Nadanya dingin. Semua mata-mata klan iblis pantas mati. Sementara mereka bertukar kata, di dalam menara alam semesta kuno. Qin Chen turun. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengamati kekuatan Dao dari tokoh-tokoh kuat lainnya di dalam menara alam semesta kuno. Benar saja. Seperti yang telah diprediksi Qin Chen, tokoh-tokoh kuat lainnya di dalam menara alam semesta kuno jarang terlihat. Dia tidak dapat menemukan satupun. Kerusuhan di menara Yu kuno seharusnya merupakan peristiwa besar di alam rahasia markas besar kerja surgawi. Secara logis, banyak tokoh kuat seharusnya berkumpul di sini. Tetapi tempat ini sepi. Sepertinya masalah di sini telah terungkap. Ekspresi Qin Chen mengeras. Meskipun dia sudah siap, dia masih menyimpan secercah harapan. Sekarang setelah peristiwa di dalam menara Yu kuno terungkap, dia dengan cepat menyadari bahwa alam rahasia markas besar kerja surgawi kemungkinan berada di bawah hukum militer. Peristiwa besar seperti itu berarti bahwa Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surgawi mungkin telah kembali. Yah, sudahlah. Karena dia telah menemukan Yang Mulia Kebangkitan Pedang Surgawi. Itu bukanlah kerugian total. Sempurna. Qin Chen juga perlu menggunakan Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surgawi untuk mencari tahu tentang pergerakan Qian Sui dan yang lainnya. Di pintu keluar menara Yu kuno, Qin Chen melangkah keluar. Di luar menara Yu kuno, ketiga Yang Mulia Surgawi masih mengobrol santai. Menurut aturan,
Penjaga di depan menara Yukuno berganti setiap setengah bulan, dengan urutan rotasi yang diacak. Ketujuh wakil kepala aula bergantian bertukar posisi untuk mencegah kecelakaan baru. 1 bulan hanyalah sekejap mata bagi para wakil kepala aula ini. Mereka terlalu malas untuk berkultivasi dengan tekun lagi. Dan karena akhirnya mereka memiliki kesempatan ini, mereka mengobrol santai. Bertukar pengalaman. Lebih dari 3 bulan telah berlalu. Jika mereka yang bergerak di dalam ingin keluar, mereka pasti sudah keluar. Fakta bahwa mereka belum pergi jelas menunjukkan bahwa mereka bermaksud untuk tetap bersembunyi. Tepat saat itu, Asteris Wash. Asteris tiba-tiba. Kilatan cahaya muncul di pintu masuk menara alam semesta kuno. Dan sesosok muncul di luar. Hah, masih ada tetua yang belum keluar. Yang mulia surgawi Leftong dan yang lainnya melirik dengan santai. Dalam beberapa hari terakhir, hampir semua tetua dan diakon telah meninggalkan menara alam semesta kuno. Mengapa masih ada tetua? Setelah diperiksa lebih dekat, Yang Mulia Langit Lidah Kiri dan yang lainnya bingung. Bagaimana mungkin orang ini begitu muda? Dan mereka sepertinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Chen. Itu Qin Chen yang keluar. Yang Mulia Langit Senjata Mutlak, yang secara pribadi menyaksikan Qin Chen, adalah yang pertama bereaksi. Segera berteriak kaget. Asteris. Boom. Asteris di tangan Yang Mulia Langit Senjata Mutlak. Sebuah tombak merah menjulang muncul. Permukaannya memancarkan cahaya merah darah. Dia sendiri menyerupai dewa perang. Aura Yang Mulia Langitnya yang kuat memancar keluar, langsung menyelimuti Qin Chen. Apa? Qin Chen, Yang Mulia Langit Mata Kiri dan Yang Mulia Langit Saleh. Kedua wakil ketua aula. Semuanya pucat. Boom. Secara bersamaan, dua kekuatan Yang Mulia Langit yang sama menakutkannya mengalir keluar, menelan Qin Chen seperti lautan luas. Boom. Aura ketiga Yang Mulia Langit menekan ke bawah, langsung menyegel Qin Chen di area ini, menyelimutinya seperti tong besi. Segera setelah itu, pesan-pesan dengan cepat disampaikan oleh Yang Mulia Surgawi Pupil Kiri dan yang lainnya. Kemudian, ketiga Yang Mulia Surgawi itu menatap Qin Chen dengan tajam dan dingin. Dikelilingi oleh ketiga wakil ketua aula, Qin Chen menggosok hidungnya. Sejujurnya, dia telah mengantisipasi bahwa karya surgawi akan bertindak, tetapi dia tidak menyangka akan begitu intens. Dia dikelilingi oleh tiga Yang Mulia Surgawi begitu dia muncul. Terlebih lagi, dengan sikap yang begitu bermusuhan. Apakah itu perlu? Wakil Ketua Aula Artefak Mutlak. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Dan siapakah kedua orang ini? Mengapa Anda tidak memperkenalkan mereka? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Sikapnya menjadi rileks. Sebelum memasuki menara alam semesta kuno, Qin Chen, meskipun tidak takut pada para ahli Yang Mulia Surgawi, tetap akan merasakan tekanan karena dikelilingi oleh tiga wakil ketua aula. Namun, selama 3 bulan di menara alam semesta kuno, Qin Chen menyerap kekuatan penciptaan, dan kultivasinya menembus ke tahap Yang Mulia Bumi Akhir, langsung mencapai puncak tahap Yang Mulia Bumi Akhir. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelum memasuki menara alam semesta kuno, membuatnya jauh lebih tenang dalam menghadapi tekanan dari ketiga wakil ketua aula. Namun, ketenangan Qin Chen tampak agak serius dan terkendali di mata ketiga wakil ketua aula. Pemuda ini luar biasa. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Yang Mulia Surgawi Pupil Kiri dan Yang Mulia Surgawi Saleh. Meskipun kedua wakil ketua aula pernah mendengar tentang Qin Chen, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah melihatnya, mereka langsung sampai pada kesimpulan ini. Tidak heran dialah yang menimbulkan masalah di alam rahasia markas besar. Bab 4299 Yang Mulia Surgawi. Bagaimana mungkin seorang Yang Mulia Bumi biasa bisa begitu santai dan acuh tak acuh di bawah aura tiga Yang Mulia Surgawi? Belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terlihat. Yang Mulia Surgawi yang adil dan Yang Mulia Surgawi murid kiri saling bertukar pandang. Keduanya menunjukkan kekaguman. Boom, boom, boom. Pada saat ketiga wakil ketua aula mengepung Qin Chen, dari istana di atas pilar api surgawi di kejauhan, aura kuat turun satu demi satu. Yang Mulia Surgawi Pengrajin Kuno, Yang Mulia Surgawi yang naik tingkat, Yang Mulia Surgawi yang mendekat, dan Yang Mulia Surgawi Energi Darah. Keempat wakil ketua aula turun secara bersamaan. Selain itu, 3 pembangkit tenaga Yang Mulia Surgawi yang belum pernah dilihat Qin Chen sebelumnya juga muncul di luar menara alam semesta kuno. Mereka semua adalah pria tua dengan penampilan lelah, tetapi darah dan ki mereka melonjak seperti banteng yang melambung ke langit, luas dan tak tertandingi. Mereka telah memperhatikan menara alam semesta kuno dan tiba di sini segera setelah menerima berita dari murid kiri dan yang lainnya.
9 pembangkit tenaga yang mulia surgawi berkumpul. Tatapan Qin Chen menajam. Fondasi karya surgawi benar-benar melampaui harapannya. Satu dewa langit pembangun pedang telah gugur. Namun masih tersisa 9 dewa langit. Belum termasuk dewa langit Ling Feng yang menjaga tempat warisan dan tidak hadir. Selain itu, pasti ada beberapa makhluk kuno di menara alam semesta kuno yang belum pernah muncul di dunia. Tidak heran menara alam semesta kuno dapat menjadi kekuatan teratas umat manusia, mendominasi wilayah dengan reputasi bergengsi. Qin Chen mengamati ke-9 dewa langit tersebut, dan ke-9 dewa langit itu juga mengamati Qin Chen. Selain dewa langit pengrajin kuno dan yang lainnya yang pernah melihat Qin Chen sebelumnya, tokoh-tokoh kuat lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan semuanya terkejut, ini Qin Chen. Dia terlalu muda. Jika aura mereka suram dan tanpa kehidupan, maka aura Qin Chen seperti matahari terbit. Matahari pukul 7 atau 8 pagi. Baru terbit, penuh vitalitas yang tak terbatas. Banyak yang terkejut karena dalam imajinasi mereka, orang yang kemungkinan besar selamat dari menara alam semesta kuno adalah dewa langit pembangun pedang. Dan Qin Chen adalah orang yang telah disergap. Tetapi hasilnya mengejutkan mereka semua. Tatapan Qin Chen menyapu ke-9 yang mulia surgawi. Dan dia tak kuasa mengerutkan kening sedikit. Ke-9 yang mulia surgawi itu semuanya memiliki aura yang kuat. Bahkan yang terlemah pun sebanding dengan yang mulia surgawi bintang jatuh dan yang mulia surgawi api cair. Yang lebih kuat berada di level yang mulia surgawi naga emas. Bahkan, 2 di antaranya memiliki aura yang lebih kuat. Namun, tak satu pun dari mereka mencapai level yang mulia surgawi roh iblis. Hal ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Ada yang salah. Bukankah yang mulia surgawi pengrajin ilahi telah kembali? Ini tidak masuk akal. Dengan peristiwa sebesar ini, bukankah pendiri pengrajin surgawi akan datang? Apakah dia begitu tidak bertanggung jawab? Dari kerumunan, yang mulia surgawi pengrajin kuno melangkah maju, berdiri di depan Qin Chen, dan berkata dengan suara dalam, Qin Chen, kurasa kau harus tahu mengapa kita berkumpul di sini. Apa sebenarnya yang terjadi di menara alam semesta kuno? Yang mulia surgawi pengrajin kuno menatap Qin Chen, tatapannya serius. Yang mulia surgawi lainnya juga menoleh. Meskipun kemunculan Qin Chen tidak terduga, mereka masih ragu apakah dia mata-mata iblis. Jadi mereka tidak bisa meremehkannya. Yang mulia pengrajin kuno, saya punya saran. Terlepas dari identitas asli Qin Chen, kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga. Kata yang mulia pendekat tiba-tiba dengan suara berat. Saya setuju. Saya juga berpikir begitu. Yang mulia energi darah dan yang mulia pendaki sama-sama angkat bicara. Semua orang benar-benar bingung. Tugas yang paling mendesak adalah menangkap Qin Chen untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Seketika, para yang mulia lainnya semua melihat dengan aura yang dalam. Sejauh ini, mereka tidak tahu apa-apa. Dan mereka juga tidak tahu siapa mata-mata klan iblis itu. Bisa jadi Qin Chen, atau bisa jadi yang mulia kebangkitan pedang. Oleh karena itu, untuk mencegah keadaan yang tidak terduga, banyak orang percaya bahwa menangkap Qin Chen adalah ide yang bagus. Boom! Seketika, banyak yang mulia melangkah maju dan mengepung Qin Chen. Ke-9 yang mulia bergabung. Dan bahkan ekspresi Qin Chen berubah. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup percaya diri untuk menghadapi 9 yang mulia surgawi. Terlebih lagi, ini berada dalam jangkauan pilar api surgawi. Jika pertempuran pecah dan pilar api surgawi menguncinya, dia akan berada dalam bahaya. Qin Chen tidak mungkin menjadi mata-mata. Di kejauhan, Yang Mulia Kata Sejati Bumi dan Yang Mulia Cahaya Cemerlang telah tiba dan buru-buru berteriak keras setelah melihat ini. Yang Mulia Kata Sejati Bumi membungkuk kepada Yang Mulia Pengrajin Kuno Surga dan yang lainnya. Dengan cemas berkata, Wakil Ketua Aula. Wakil Ketua Aula sementara Qin pernah mengungkap konspirasi klan iblis di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Itulah sebabnya dia diberi gelar Wakil Ketua Aula sementara oleh Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surga. Bagaimana mungkin dia menjadi mata-mata? Memang benar, kata Yang Mulia Yao Guang. Di alam surgawi di belakang perkemahan utama ras manusia, seorang Yang Mulia klan iblis pernah mengejar Qin Chen di lautan hampa. Hanya untuk kemudian dipancing ke kedalaman lautan hampa oleh Qin Chen dan dibunuh oleh makhluk misterius. Jika Qin Chen adalah mata-mata, bagaimana mungkin dia bisa menipu dan membunuh mata-mata klan iblis? Yang Mulia Yao Guang juga berteriak dengan tergesa-gesa. Di kejauhan, para tetua dan diakon juga berkumpul, melayang di langit. Semuanya menatap Qin Chen di depan menara alam semesta kuno. Ekspresi mereka berubah.
Yang Mulia Pengrajin Surgawi Kuno menatap Qin Chen dan berkata, Qin Chen, meskipun Anda adalah wakil ketua aula sementara, lonjakan energi jahat baru-baru ini di dalam menara alam semesta kuno dan pertempuran luar biasa yang terjadi di sana menimbulkan kecurigaan bahwa Anda terlibat. Oleh karena itu, kami membutuhkan kerjasama Anda dalam penyelidikan kami. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Qin Chen melirik semua orang dan berkata dengan tenang, di mana Yang Mulia Pengrajin Surgawi Ilahi? Saya ingin bertemu dengannya. Jenderal Yang Mulia Surgawi berkata dengan suara berat. Pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi memiliki urusan penting yang harus diurus dan belum kembali ke alam rahasia markas besar kerajinan surgawi. Oleh karena itu, kami harap Anda dapat bekerja sama. Ternyata dia belum kembali. Qin Chen menghela napas. Dia sedikit mengerutkan kening. Merasa aneh bahwa pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi belum kembali untuk urusan sepenting itu. Namun, dia tentu saja tidak ingin ditangkap. Itu pasti berarti diawasi dan kehilangan kebebasannya. Qin Chen berkata dengan tenang, saya tahu apa yang ingin kalian ketahui. Karena semua wakil kepala aula ada di sini, saya, sebagai wakil kepala aula sementara, akan berbicara terus terang. Di menara alam semesta kuno, saya ditipu oleh tetua bulu hitam dan yang lainnya, yang membawa saya ke dalam jebakan yang dibuat oleh Dao Jue Tianzun, dengan maksud untuk membunuh saya. Untungnya, saya curiga ada sesuatu yang tidak beres dan melihat rencana mereka tepat waktu, sehingga lolos tanpa cedera. Apa? Kata-kata ini menyebabkan kejutan besar di seluruh ruangan. Semua orang menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Keberadaan mata-mata iblis hanyalah kecurigaan mereka, yang berasal dari merasakan kekuatan gelap. Kata-kata Qin Chen secara langsung mengkonfirmasi hal ini, secara eksplisit mengidentifikasi Dao Jue Tianzun sebagai mata-mata iblis, mengejutkan semua orang. Xingjiang Tianzun mengerutkan kening, berkata, kau bilang Dao Jue Tianzun dan tetua Heiyu adalah mata-mata iblis yang menyergap dan bersekongkol melawanmu. Apakah kau punya bukti? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Aku belum punya bukti untuk membuktikan mereka adalah mata-mata. Tetapi apa yang kukatakan itu benar. Pada kenyataannya, Dao Jue Tianzun, tetua Heiyu, dan yang lainnya ditekan oleh Qin Chen di dalam dunia kekacauan. Namun, Qin Chen tidak bisa membebaskan mereka. Melakukan itu akan mengungkap dunia kekacauan. Ini jauh lebih menarik daripada asal-usul waktu. Ketika Qin Chen membunuh Dao Jue Tianzun dan merasakan aura sosok yang kuat, dia segera pergi untuk menghindari mengungkapkan kemampuannya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mengungkap dirinya sekarang? Bab 4210 mengidentifikasi mata-mata. Yang Mulia Surgawi yang mendekat mengerutkan kening. Tidak ada bukti. Kalau begitu itu hanya omong kosongmu. Tahukah kau bahwa Yang Mulia Surgawi Dao Jue adalah wakil ketua aula alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi? Bagaimana mungkin kami menghukumnya hanya berdasarkan kata-katamu? Yang Mulia Surgawi Sueki menambahkan, benar, Qin Chen, kau juga pelaksana tugas wakil ketua aula. Kau seharusnya tahu bahwa kami tidak dapat menghukum Yang Mulia Surgawi Dao Jue berdasarkan keteranganmu yang sepihak. Yang Mulia Surgawi Zuotong berkata, terlepas dari kebenarannya, masalah ini sangat penting. Untuk saat ini, kami hanya dapat memintamu untuk bersabar. Jangan khawatir. Jika kau tidak bersalah, kami tentu saja tidak akan melakukan apapun padamu. Selama Yang Mulia Surgawi Kerajinan Ilahi kembali dan menyelidiki kebenarannya, kami tentu saja akan membiarkanmu pergi. Qin Chen mengerutkan kening. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Qin Chen bertanya dengan suara berat. Yang Mulia naik tahta berkata dengan suara berat. Atau tunggu sampai Yang Mulia Pedang terbangun dan tetua bulu hitam juga muncul dari menara alam semesta kuno. Hadapi kebenaran. Dan jika kau dapat membuktikan ketidakbersalahanmu, kau tentu akan diizinkan pergi. Petik 2. Qin Chen. Karena kau adalah murid dari aliran surgawi, kau seharusnya tahu bahwa kami tidak punya pilihan lain. Kami harap kau bisa mengerti. Kata banyak wakil ketua aula. Qin Chen adalah faktor yang tidak stabil. Terlepas dari ketidakbersalahannya, mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Kecemasan segera muncul di wajah Qin Chen. Ini tidak mungkin. Teriaknya. Boom. Seketika, beberapa aura menakutkan menekan segala sesuatu di sekitar mereka. Banyak wakil ketua aula melangkah maju serempak, menatap tajam ke arah Qin Chen, dan berteriak tajam. Qin Chen, jangan terlalu keras kepala. Jika kau tidak bersalah, kami tentu tidak akan melakukan apapun padamu. Kecuali kau adalah mata-mata klan iblis. Itulah sebabnya kami sangat cemas. Saat itu, Yang Mulia Pengrajin Kuno melangkah maju dan menghela napas. Qin Chen,
Jika kau punya bukti, itu akan baik-baik saja. Tetapi kau tidak punya bukti. Jadi untuk saat ini kami hanya bisa menghukummu. Tapi jangan khawatir. Aku, pengrajin kuno, dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Mereka hanya akan menempatkanmu di bawah tahanan rumah untuk sementara waktu. Yang Mulia Pendaki Surgawi berkata dengan suara rendah. Qin Chen, jangan melawan. Atau kami akan benar-benar bertindak. Saat ini, Yang Mulia Pengrajin Ilahi memiliki urusan penting yang harus diurus dan kami tidak tahu kapan dia akan kembali. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Jika Yang Mulia Penakluk Pedang muncul dari menara alam semesta kuno, dia akan diperlakukan sama sepertimu, di penjara. Jika kau bisa pergi ke pengadilan dan menemukan mata-mata yang sebenarnya, kami tentu akan membebaskanmu. Qin Chen terdiam, menunggu Yang Mulia Penakluk Pedang keluar dan menghadapinya. Sungguh lelucon, Dao Jue Tianzun berada di dunianya yang kacau. Tidak mungkin dia bisa keluar untuk menghadapinya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Shen Gong Tianzun kembali. Tapi kapan Shen Gong Tianzun akan kembali? Qin Chen awalnya berpikir bahwa setelah peristiwa besar seperti itu, lebih dari 3 bulan telah berlalu, dan Shen Gong Tianzun seharusnya sudah kembali sejak lama. Tapi siapa yang tahu dia punya urusan lain yang harus diurus. Berapa lama lagi? Terlebih lagi, Qin Chen tidak yakin apakah ada mata-mata iblis di antara tokoh-tokoh kuat di hadapannya. Memenjarakannya pasti akan membatasi kekuatannya. Jika iblis memiliki rencana cadangan lain, dia akan berada dalam bahaya begitu disegel. Jika iblis melancarkan misi bunuh diri mereka, rela mengorbankan pembangkit tenaga Tianzun lain untuk melawannya, bukankah dia akan binasa? Asteris bas. Asteris pada saat ini, Qin Chen diam-diam mengaktifkan mata penciptaan, memfokuskan perhatian pada alam rahasia markas Tiangong. Asteris boom. Asteris seketika, aliran dao yang luas mengalir antara langit dan bumi, dao dari berbagai pembangkit tenaga Tianzun. Jumlahnya yang sangat banyak membuat ekspresi Qin Chen terkejut. Perubahan itu terjadi, dan dia tersentak kaget. Petik 2. Melarikan diri jelas mustahil. Tunggu sebentar. Itu tadi. Tiba-tiba, Qin Chen mendongak ke langit di atas Pulau Dewa Pengrajin dan tak kuasa menahan napas. Di atas Pulau Dewa Pengrajin, sebuah dao yang luas berkobar, membawa tekanan yang mencekik, sangat kuat. Dao ini terasa sangat familiar bagi Qin Chen, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Mungkinkah? Tiba-tiba, hati Qin Chen bergetar, dan sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benaknya. Hatinya bergejolak seperti laut yang berbadai. Sial, sebuah pikiran muncul di benak Qin Chen. Tidak mungkin. Mungkinkah? Mata Qin Chen berkedip. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benaknya dalam sekejap. Qin Chen, apakah kau ingin kami bergerak? Atau kau ingin menyerah dengan patuh? Xinjiang Tianzun melangkah maju dan berkata, tatapannya dingin dan tajam. Wakil kepala aula lainnya juga mendekat satu persatu. Zenyan Dizun dan Yao Guangzun cemas, tetapi tak berdaya. Dengan status mereka, mereka tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Qin Chen menghela napas. Semua yang kukatakan itu benar. Tidak perlu menipu kalian. Lagi pula, aku tidak akan pernah setuju untuk dipenjara. Adapun pembicaraan kalian tentang menunggu Dao Jue Tianzun kembali, itu omong kosong belaka. Beberapa orang itu mungkin tidak akan pernah keluar. Ekspresi Wending Tianzun berubah, dan dia mengerutkan kening, berkata, apa maksudmu? Wakil ketua aula lainnya juga terkejut. Dao Jue Tianzun dan tetua Heiyu sama-sama mati. Jadi tentu saja mereka tidak akan kembali. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Kata-kata ini seperti petir di siang bolong. Semua orang terkejut. Wajah mereka berubah drastis. Dao Jue Tianzun mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mati? Zuo Tong Tianzun bertanya dengan suara berat. Dao Jue Tianzun dan tetua Heiyu merencanakan penyergapan terhadapku. Jadi tentu saja aku membunuh mereka. Dentang. Sebuah pedang perang tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Pedang perang ini memancarkan niat membunuh. Tidak lain adalah pedang perang Dao Jue Tianzun. Bagaimana mungkin artefak yang mulia surgawi milik Dao Jue Tianzun berada di tangan anak ini? Bagaimana mungkin? Mungkinkah Dao Jue Tianzun benar-benar dibunuh oleh anak ini? Banyak wakil ketua aula pucat pasi karena terkejut. Artefak yang mulia surgawi adalah harta pribadi setiap yang mulia surgawi. Dan mereka tidak akan pernah membuangnya kecuali dalam keadaan khusus. Tapi sekarang, artefak yang mulia surgawi milik Dao Jue Tianzun benar-benar muncul di tangan Qin Chen. Mungkinkah Dao Jue Tianzun benar-benar dibunuh oleh orang ini? Seketika itu,
banyak wakil ketua aula pucat pasi. Dan satu persatu mereka menghunus senjata ilahi mereka. Seketika itu, langit dan bumi berubah warna. Dan kekuatan yang mulia surgawi yang mengerikan melonjak liar ke arah Qin Chen, menekannya. Qin Chen mengeluarkan artefak yang mulia surgawi milik Dao Jue Tianzun. Tetapi alih-alih membersihkan namanya, itu malah membuat banyak wakil ketua aula yang hadir semakin curiga padanya. Karena mereka sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan Qin Chen cukup untuk membunuh Dao Jue Tianzun. Terutama karena Qin Chen sebelumnya mengatakan bahwa Dao Jue Tianzun telah menyergapnya terlebih dahulu. Kecuali dia adalah mata-mata iblis. Kemungkinannya sangat kecil. Qin Chen, menyerah sekarang. Atau jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Yang mulia Dewa Pupil Kiri melangkah maju. Cahaya dingin berkilat di matanya. Di sampingnya, Yang mulia Dewa naik tingkat. Yang mulia Dewa mendekat. Yang mulia Dewa energi darah. Dan yang lainnya juga melangkah maju dengan dingin. Baiklah. Awalnya aku bermaksud menunggu sampai Yang mulia Dewa Kerajinan Ilahi kembali sebelum mengungkapkan rahasia ini. Tetapi untuk membuktikan ketidakbersalahanku, aku tidak punya pilihan selain mengungkapkannya lebih awal. Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara berat. Sebenarnya, aku punya cara untuk mengidentifikasi identitas mata-mata iblis. Semua orang mengerutkan kening dan menoleh. Hanya untuk melihat Qin Chen berkata dengan lantang. Selama kita memasuki menara alam semesta kuno, aku dapat mengidentifikasi semua orang di bengkel surgawi. Apakah mereka mata-mata iblis atau bukan? Termasuk kalian semua yang hadir di sini. Bab 4211. Rencana Jangka Panjang. Qin Chen dengan dingin mengamati semua orang yang hadir, terutama para wakil kepala aula dan yang mulia surgawi, dan mengungkapkan sebuah rahasia. Boom! Seluruh aula bergemuruh. Tiba-tiba mendidih. Mungkinkah seseorang benar-benar mengidentifikasi mata-mata hanya dengan memasuki menara alam semesta kuno? Banyak wajah menunjukkan kecurigaan. Bukan karena mereka meragukan Qin Chen, tetapi masalah itu sendiri tampak absurd. Mata-mata iblis bersembunyi jauh di dalam karya surgawi. Bahkan, para petinggi di dalam karya surgawi secara samar-samar menyadari hal ini. Bahkan, tidak hanya karya surgawi, tetapi juga kekuatan manusia lainnya, seperti Istana Dewa Bintang, Gunung Ilahi Alam Semesta Agung, dan Istana Dewa Kekosongan. Semuanya memiliki mata-mata iblis yang menyusup, meskipun dalam berbagai tingkat. Adapun kekuatan yang mulia manusia biasa, sudah jelas bahwa iblis suci di antara para iblis dapat meniru jiwa manusia, membuat mereka tidak terdeteksi. Dengan tubuh manusia, mereka bahkan dapat menyembunyikan aura jiwa sejati mereka dari yang mulia surgawi, memungkinkan mereka untuk menyusup ke berbagai kekuatan. Tidak hanya manusia, tetapi juga iblis dan faksi lain memiliki mata-mata yang menyusup ke barisan mereka. Faksi-faksi seperti Celestial Works relatif lebih beruntung, karena bahkan iblis yang paling licik pun tidak dapat lolos dari pengawasan makhluk tertinggi. Dan Celestial Works juga memiliki metode untuk mengidentifikasi iblis. Oleh karena itu, untuk menyusup ke faksi-faksi ini, iblis menggunakan metode seperti memikat anggota-anggota kuat Celestial Works itu sendiri, merekrut secara diam-diam, dan kemudian mengendalikan mereka. Manusia-manusia kuat biasa tentu saja tidak mudah dipikat, tetapi iblis memiliki banyak metode dan sering menggunakan berbagai cara. Misalnya, ketika manusia-manusia kuat tertentu berlatih di medan perang 10.000 ras, mereka menempatkan mereka dalam situasi hidup dan mati, kemudian langsung turun tangan untuk menundukkan mereka. Dihadapkan dengan ancaman kematian, beberapa manusia kuat mungkin akan tunduk kepada mereka. Selain itu, iblis menggunakan berbagai godaan untuk memikat manusia, seperti kekuatan, harta, dan pesona. Daftarnya terus berlanjut. Tidak ada gunanya terus-menerus berjaga-jaga terhadap pencuri. Selama ribuan milenium, iblis secara alami telah menyusup ke banyak faksi manusia, dan Celestial Works sendiri secara alami memiliki banyak mata-mata di antara mereka. Namun, meskipun mengetahui hal ini, bahkan yang mulia pengrajin ilahi surgawi pun telah mencoba menemukan mata-mata iblis, tetapi mereka sangat pandai bersembunyi. Meskipun menggunakan berbagai metode, yang mulia pengrajin ilahi surgawi hanya dapat menemukan beberapa mata-mata iblis yang tersebar. Tetapi sekarang, Qin Chen mengklaim bahwa selama mereka memasuki menara alam semesta kuno, mereka dapat mengidentifikasi semua mata-mata iblis yang ada. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dan ngeri? Ekspresi yang mulia pengrajin kuno surgawi berubah, dan dia menatap Qin Chen dengan tatapan serius, berkata dengan suara berat, "Qin Chen, apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" Qin Chen mengangguk.
Tentu saja itu benar. Aku memiliki metode untuk menggunakan energi jahat di dalam menara alam semesta kuno untuk mengidentifikasi mata-mata iblis. Kalau tidak, mengapa menurutmu aku mencurigai tetua bulu hitam? Dan mengapa aku mampu melihat dan membunuh jebakan yang dibuat oleh Yang Mulia Kebangkitan Pedang Surgawi? Itu karena aku sudah curiga sejak awal. Tuan Muda Chen, Anda sudah curiga sejak awal. Tanya Yang Mulia, kata sejati bumi dengan heran. Qin Chen mengangguk. Benar. Sebenarnya, setelah memasuki menara alam semesta kuno, aku mencurigai motif tetua Heiyu dan yang lainnya. Itulah mengapa aku mengirimmu pergi ketika kita memasuki tingkat ketiga. Aku takut kau juga akan jatuh ke dalam bahaya. Dan aku ingin tahu apa tujuan mereka. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Siapa sangka tujuan mereka adalah untuk memancingku ke dalam jebakan Dao Jue Tianzun. Untungnya, aku sudah siap dan menyergap Dao Jue Tianzun secara diam-diam, melukainya dengan parah dan memaksanya untuk mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, aku takut nyawaku akan terancam. Wakil ketua aula lainnya mengerutkan kening. Menurut penjelasan Qin Chen, dia telah mencurigai tetua Heiyu dan yang lainnya sejak lama, menyergap Dao Jue Tianzun secara diam-diam, melukainya dengan parah, dan kemudian membunuhnya. Mendengar ini, semua orang merasa sedikit lebih bisa diterima. Jika Qin Chen mengatakan bahwa dia membunuh Dao Jue Tianzun dalam konfrontasi langsung, akan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Lagi pula, banyak dari mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari Dao Jue Tianzun. Qin Chen mampu membunuh Dao Jue Tianzun bahkan saat ia disergap. Jadi bukankah itu berarti mereka bukan tandingan Qin Chen? Orang selalu enggan menerima apa yang tidak ingin mereka terima. Yang Mulia yang bercita-cita menuju surga mengerutkan kening dan berkata, kau jelas-jelas mengetahui niat tetua bulu hitam dan yang lainnya, dan tahu tentang penyergapan Yang Mulia Kebangkitan Pedang. Jika kau hanya mengirim pesan, kita bisa menangkap tetua bulu hitam dan yang lainnya, mengungkap identitas mereka, dan tentu saja aman, bukan? Qin Chen mencibir. Saat itu, aku hanya mencurigai tetua bulu hitam dan yang lainnya. Tetapi aku tidak tahu Yang Mulia Kebangkitan Pedang adalah mata-mata dan akan menyerangku. Jadi, meskipun tahu tetua bulu hitam bukan tandinganku, aku masih ingin tahu tujuan mereka memancing mereka. Siapa yang tahu mereka akan benar-benar menarik Yang Mulia Kebangkitan Pedang. Saat itu, sudah terlambat bagiku untuk mengirim pesan. Aku hanya bisa menyergap dan membunuhnya. Baiklah. Bahkan jika apa yang kau katakan benar, mengapa kau melarikan diri setelah membunuh Yang Mulia Blade Awakening? Yang Mulia Pengrajin Kuno dan Yang Mulia Mata Kiri kebetulan tiba saat itu. Jika kau tetap di tempatmu, bukankah kau akan bisa membersihkan namamu dengan segera? Mengapa repot-repot melarikan diri? Yang Mulia bercita-cita menuju surga mengerutkan kening lagi dan bertanya. Seketika, semua orang menoleh. Inilah poin yang paling dicurigai oleh banyak wakil ketua aula. Qin Chen bisa saja tetap di tempatnya. Jika Dao Jue Tianzun dan tetua Heiyu benar-benar memiliki aura klan iblis atau kekuatan kegelapan, Qin Chen akan terbebas dari kecurigaan. Namun, dia memilih untuk melarikan diri. Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Qin Chen mencibir. Itu hanya angan-anganmu sekarang setelah kau aman. Aku disergap oleh Dao Jue Tianzun. Aku nyaris berhasil membunuhnya. Tetapi aku terluka parah dan tidak berdaya untuk membalas. Pada saat yang sama, aku merasakan aura kuat lainnya mendekat. Bagaimana aku bisa tahu bahwa itu adalah Gujiang Tianzun dan yang lainnya yang datang? Bagaimana jika mereka adalah mata-mata klan iblis? Qin Chen menatap Gujiang Tianzun dan yang lainnya dengan senyum dingin. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada mata-mata klan iblis di antara kalian? Jadi pikiran pertamaku adalah pergi, menyembuhkan lukaku, dan kemudian membuat pilihan lain. Jika kalian berada di posisiku, kalian mungkin akan membuat keputusan yang sama, bukan? Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Memang, jika dipikir-pikir, mereka merasa Qin Chen seharusnya tidak melarikan diri. Namun, jika merekalah yang berada di posisi itu, setelah baru saja disergap oleh wakil ketua aula kerja surgawi dan sekelompok tetua, dan terluka parah setelah pertempuran, dengan aura mengancam lainnya yang datang, siapa yang berani tetap di tempat tanpa mengetahui apakah mereka teman atau musuh? Jika merekalah yang berada di posisi itu, mereka mungkin akan pergi terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana lebih lanjut. Selama 3 bulan terakhir, aku telah memulihkan diri, dan baru saja selesai. Kemudian, aku memperkirakan bahwa Yang Mulia Ahli Kerajinan Ilahi seharusnya telah kembali. Jadi aku keluar, tetapi siapa yang tahu? Qin Chen menggelengkan kepalanya.
agak tak berdaya. Lalu mencibir, jika aku seorang mata-mata, aku akan segera meninggalkan menara alam semesta kuno hari itu juga. Mungkin dengan sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa aku menunggu sampai sekarang? Ketika situasinya sudah tenang. Untuk keluar. Bab 4212 membuktikan dirinya. Setelah Qin Chen selesai berbicara, semua orang terdiam. Harus diakui bahwa kata-kata Qin Chen memang masuk akal. Beberapa wakil kepala aula saling bertukar pandang. Mata mereka berkedip-kedip. Hati mereka dipenuhi keraguan. Qin Chen mendengus dingin. Apa? Aku sudah mengatakan ini. Apakah kalian masih tidak percaya padaku? Ikuti saja aku ke menara alam semesta kuno. Dan kalian akan tahu apakah yang kukatakan itu benar atau salah. Apa yang masih kalian takuti? Ini tidak pantas. Saat itu, Yang Mulia Wending menggelengkan kepalanya dan berkata, identitas anak laki-laki ini saat ini tidak diketahui. Dia mengaku telah menyergap dan membunuh Yang Mulia Dao Jue. Tetapi bagaimana mungkin Yang Mulia Dao Jue bisa dengan mudah disergap dan dibunuh? Dia hanyalah seorang Yang Mulia Bumi. Bahkan jika dia menyergap, bagaimana mungkin dia bisa melukai Yang Mulia Dao Jue? Bagaimana jika dia memiliki semacam pengaturan di menara alam semesta kuno, mencoba memancing kita masuk? Itu akan berbahaya. Qin Chen mencemooh Yang Mulia Wending. Dengan begitu banyak wakil kepala aula yang hadir. Apakah kau takut hanya pada salah satu dari kami? Yang Mulia Wending menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan berarti kami takut hanya pada salah satu dari kalian. Kami hanya khawatir setelah kalian memasuki menara alam semesta kuno. Kalian mungkin tiba-tiba melarikan diri. Menara alam semesta kuno dipenuhi energi jahat, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas. Jika kalian berhasil melarikan diri lagi, itu akan merepotkan. Menemukan kalian lagi akan sangat sulit. Mendengar ini, Yang Mulia Xingjiang dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran di mata mereka dan mengangguk. Berkata, benar, memang ada kemungkinan seperti itu. Itu hanya taktik penundaan kalian. Konyol, Qin Chen sangat marah. Apakah para wakil ketua aula ini semuanya idiot? Dia telah membuatnya begitu jelas. Yang Mulia Langit Sueki juga berkata, sebenarnya, apa yang dikatakan Yang Mulia Langit Kebangkitan dan Yang Mulia Langit Xingjiang itu benar. Kau bilang kau menyergap dan melukai Yang Mulia Langit Dao Jue dengan parah sebelum membunuhnya. Namun, dengan tingkat kultivasimu, kami sulit percaya bahwa kau bisa menyergap Yang Mulia Langit Dao Jue dengan kekuatanmu sendiri. Oleh karena itu, identitasmu sebagai mata-mata iblis patut dipertanyakan. Bagaimana kami bisa menyetujui kau memasuki menara alam semesta kuno? Banyak wakil kepala aula mengangguk, yang juga menjadi kekhawatiran mereka. Qin Chen mengatakan bahwa dia menyergap Yang Mulia Langit Dao Jue, melukainya dengan parah, dan kemudian membunuhnya. Tetapi mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Qin Chen, seorang wakil kepala aula sementara, bisa menyergap Yang Mulia Langit Dao Jue. Bahkan jika Qin Chen telah memenangkan lebih dari 1.500 kali dalam kompetisi seni bela diri, di mata semua orang, dia sama sekali bukan tandingan Yang Mulia Langit Dao Jue. Mata Qin Chen dipenuhi amarah saat melihat ini. Bas, aura pedang yang sangat besar dilepaskan dari tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari pusat tubuh Qin Chen. Qin Chen, apa yang kau lakukan? Kelancaran, hentikan. Hentikan dia. Boom, 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 boom. Seketika, semua wakil kepala aula yang hadir berubah warna. Mereka yang telah bersiap tiba-tiba melepaskan kekuatan seorang Yang Mulia Surgawi. Gemuruh, aura Yang Mulia Surgawi, seperti lautan luas, seketika menekan Qin Chen, menekan dengan niat membunuh. Jika Qin Chen melakukan gerakan gegabah, mereka pasti akan menyerang dengan kecepatan kilat dan menekannya. Untungnya, energi pedang yang melonjak di tubuh Qin Chen terkendali dan tidak dilepaskan, tetapi tetap di depannya, terus bergetar. Mengapa kalian para wakil kepala aula begitu gugup? Tidakkah kalian meragukan mengapa aku berhasil menyergap Yang Mulia Surgawi Dao Jue? Kalian mengira bahwa aku, seorang Yang Mulia Bumi biasa, tidak mungkin bisa membunuh Yang Mulia Surgawi Dao Jue kecuali sebagai mata-mata klan iblis. Sekarang, yang kutunjukkan kepada kalian adalah mengapa aku berhasil menyergap Yang Mulia Surgawi Dao Jue. Qin Chen mengatakan ini. Para wakil kepala aula lainnya semuanya tercengang astoniset, menatap tajam saat Qin Chen mengangkat tangannya, dan sebuah pedang emas kecil tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ini, semua orang terkejut. Benda ini, mengapa terlihat begitu familiar? Tiba-tiba, mata Yang Mulia Langit Zeng melebar, dan dia berseru dengan terkejut. Aku ingat sekarang. Ini,
Boom. Sebelum dia selesai berbicara, pedang emas kecil itu tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang tak terbatas. Energi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar, seketika berubah menjadi sungai yang luas. Sungai yang perkasa ini menyelimuti Qin Chen, dan aura kekuatan ilahi yang luar biasa menekan langit dan bumi. Melonjak liar. Raungan. Di dalam sungai, 9 binatang emas meraung dan melonjak, menatap tajam ke arah banyak wakil kepala aula di sekitar mereka. Niat membunuh mereka terasa nyata. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu keluar, terkendali namun kuat. Tetapi kekuatannya yang luar biasa memaksa banyak tetua dan diakon di kejauhan untuk mundur. Tidak berani menatap kekuatan sungai pedang itu. Seolah-olah aliran pedang itu bisa menghancurkan mereka menjadi debu dan melenyapkan mereka hanya dengan gerakan kecil. Sungai 10.000 pedang. Sebuah suara terkejut terdengar dari kerumunan. Sungai 10.000 pedang. Sungguh sungai 10.000 pedang. Harta karun yang mulia surgawi senilai 100 juta poin kontribusi. Harta karun tipe domain dari aula harta karun. Meskipun nilai tukarnya tidak tinggi, itu adalah artefak yang mulia surgawi tingkat atas di aula harta karun. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menukarnya. Tanpa diduga, Qin Chen telah menguasainya. Aura yang begitu kuat, kerumunan meledak dalam kegaduhan. Semua orang menatap Qin Chen dengan terkejut. Bahkan banyak wakil kepala aula pun tercengang. Mereka telah mempertimbangkan untuk menukar sungai 10.000 pedang. Tetapi bahkan mereka, sebagai wakil kepala aula dan ahli yang mulia surgawi, tidak dapat memenuhi syaratnya. Qin Chen benar-benar berhasil. Seorang jenius pedang. Seorang makhluk surgawi dao pedang. 1 dari 10.000. Bagaimana mungkin? Bahkan makhluk surgawi pun tidak bisa mengaktifkan sungai 1000 pedang. Bagaimana mungkin Qin Chen bisa melakukannya? Aku ingat sekarang. Paviliun Pedang Tongtian. Qin Chen pernah memasuki reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian dan menerima warisannya. Alasan mengapa sungai 1000 pedang begitu sulit diaktifkan adalah karena membutuhkan pemahaman dao pedang dan niat dao pedang yang menakjubkan. Mungkinkah karena ini? Petik 2. Tidak heran, Paviliun Pedang Tongtian adalah kekuatan dao pedang terkuat dari ras manusia purba, setara dengan bengkel pengrajin, dan jauh lebih kuat daripada bengkel pengrajin surgawi kita. Jika Qin Chen benar-benar menerima warisan Paviliun Pedang Tongtian, mampu mengaktifkan sungai 1000 pedang masuk akal. Banyak wakil kepala aula awalnya sulit mempercayainya. Tetapi setelah mengingat penerimaan warisan Paviliun Pedang Tongtian oleh Qin Chen, mereka semua tiba-tiba mengerti. Itu benar-benar mungkin. Semuanya. Apakah kalian masih ragu sekarang? Dengan sungai 1000 pedang ini, dan asal waktu milikku, apakah kalian semua berpikir kalian tidak bisa melukai yang mulia surgawi kebangkitan pedang dengan serangan mendadak? Qin Chen berkata dengan angkuh. Hening. Keheningan menyelimuti. Sebelumnya, mereka memang mencurigai Qin Chen karena hal ini. Tetapi sekarang setelah Qin Chen mengungkapkan sungai 1000 pedang, semua orang langsung tersadar kembali ke kenyataan. Sungai Pedang 1000 adalah artefak yang mulia surgawi tingkat atas, yang memiliki kekuatan luar biasa. Tentu saja, kultivasi Qin Chen terlalu rendah, hanya mengandalkan Sungai Pedang 1000. Dia mungkin tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada yang mulia surgawi Dao Jue. Namun, jika lawan mengaktifkan sumber waktu dan melancarkan serangan mendadak, itu mungkin saja terjadi. Bayangkan jika mereka berada di posisi yang mulia surgawi Dao Jue, tanpa mencurigai Qin Chen, dan dia tiba-tiba mengaktifkan sumber waktu dan melancarkan serangan mendadak dengan Sungai Pedang 1000, mereka mungkin benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya.